Semoga Allah Sang Maha Pencipta selalu melindungi kita semua, para pejuang nafkah, peternak domba semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing menuju siang pemirsa. Wilujeng lereson lagi di kandang tuh, cukut beres, sudah punya stok pakan, aman untuk hari ini. Dan saya hari ini akan ngurus petetan. Kenapa saya ingin ngurus petetan? Karena kebetulan ini petet ini sudah mau menginjak 4 bulan. Ini lepas susu 3 bulan dan induknya sudah saya kawinkan lagi dengan si panda di kandang koloni. Nih, yang ini induknya saya kawinkan bersama si panda. Dan anakan itu adalah anakan yang kedua, dan sekarang kawin untuk yang ketiga kali dengan si panda ini. Yang jadi pertanyaan, ini indukan ini yang ukuran kecil ini 2 kali beranak, dan sekarang yang ketiga kali, berapa lama dikawinkan secara koloni, disatukan? Saya menyatukan biasanya ini antara 2-3 bulan. Nanti menginjak 3 bulan biasanya sudah kelihatan ciri-ciri buntingnya, baru dipisahkan ke kandang persalinan. Kalau sudah kelihatan buntingnya, ke kandang untuk persiapan lahiran. Nah, ini video pada saat bersama induknya. Bersama induknya masih diasuh, ini usia saat umur 2,5 bulan, masih kecil, dan sekarang sudah menginjak usia 3 bulan lebih. Dan saya buat konten ini kebetulan ada pertanyaan dari salah seorang subscriber kita. Pak, punten petet usia 3 bulan tos tiasa dimandian teu acan, mun tiasa kedah ku cai biasa atau tapi cai haneut. Nah, itu pertanyaannya, dan ini adalah jawabannya. Pertama pemirsa, kalau saya di sini yang disediakan dulu sebelum mengeluarkan domba adalah tambang, ya jelas. Kenapa tambang kecil ini disediakan untuk khusus petet? Karena petet itu baru dilepas dari induk, jadi dia masih takut, belum terbiasa. Makanya dari kecil harus dibiasakan memakai tambang dengan tambang yang khusus untuk petetan. Tuh, ngabrut pemirsa. Masih sieun, masih takut karena baru pertama kali kita pakai tambang. Saya keluarkan untuk diurus, dirawat. Kembali lagi ke laptop, ke pertanyaan tadi, apakah usia 3 bulan boleh dimandikan? Ya boleh. Ini saya mau dimandikan supaya apa? Pertama, supaya bersih, menjaga kesehatan, itu penting. Kedua, untuk membiasakan perawatan. Yang ketiga, supaya kalau bersih enak dipandang. Nah, yang jadi catatan ketika memandikan, apakah itu boleh dengan air dingin atau air hangat? Itu pertanyaannya yang tadi nanya. Kalau saya ini air dingin dari air sumur langsung. Apakah boleh air hangat? Ya boleh. Air hangat itu supaya henteu tiriseun teuing dan kotoran itu mudah luntur. Nah, tapi kalau dengan air dingin seperti ini juga nggak apa-apa, asal dengan catatan memandikannya ketika panas ya. Ketika ini kan saya sudah siang hari, sudah menjelang siang. Jangan terlalu pagi, jangan terlalu sore, takutnya masuk angin. Karena domba ini masih dalam adaptasi setelah dilepas dari asuhan induk. Karena kadang-kadang ada juga domba yang masih kecil dimandikan asup angin, tidak mau makan. Wah, riweuh geus kitu mah. Selain itu saya kasih obat cacing. Apakah 3 bulan boleh dikasih obat cacing? Ya boleh dan harus.
Kenapa harus diberi obat cacing mulai 3 bulan? Karena sumber makanannya sudah mulai full hijauan. Sedangkan hijauan yang diberikan ke domba, ke cempe, ke anak domba, apalagi yang didapat dari alam liar, itu resiko terkena telur cacing dan dapat berkembang biak di cempe itu, di perutnya itu sangat tinggi. Makanya harus rutin diberikan obat cacing. Berapa dosisnya obat cacing yang diberikan? Dosisnya kalau saya kan pakai sepetan model begini. Nah, ini 1 ml per 10 kg bobot hidup cempe atau anak domba. Kemudian selain itu adalah membutrik tanduk dengan alat mesin cukur seperti ini. Apakah boleh dengan gunting? Boleh, tapi hati-hati supaya jangan melukai. Karena saya videonya susah, jaba pegang video, jaba harus ngabutrik, ya akhirnya saya butrik dulu pemirsa. Dan akhirnya beres membutrik tanduk. Ini tidak memerlukan waktu yang lama. Sekarang kelihatan tonjolan bahan tanduknya. Kemudian bersih di sekitar puhu tanduk ya, di sekitar lingkaran keluarnya tanduk itu bersih. Kenapa harus bersih begini? Supaya nutrisi makanan pertumbuhannya tidak untuk bulu saja, tapi untuk mempercepat keluar tanduk. Karena tanduk itu sama dengan jaringan kuku, sepanjang hidup terus manjangan gitu. Kalau perawatan setelah selesai, cek kuku, apakah perlu digunting, sudah panjang kuku pada kakinya atau belum. Kalau belum tidak masalah, berarti nanti kalau perawatan berikutnya bisa mulai dilaksanakan pengguntingan kuku kalau sudah panjang. Terakhir adalah menjemur. Nih, ini proses terakhir menjemur sampai kering gitu. Makanya kenapa harus panas terik? Karena kasihan dia kedinginan, apalagi dengan air yang dingin. Tapi kalau panas terik cepat untuk mengeringkan tubuhnya, cepat kering, hangat, dan domba tidak akan ada masalah apa-apa. Masih ada yang nanya berapa lama waktunya untuk mengeringkan menjemur domba? Ya tergantung cuaca. Kalau cuacanya panas terik, 1-2 jam bisa selesai, sudah kering. Jadi kalau menjemur domba patokannya bukan berapa jam lamanya, bukan, tapi kering atau belum. Karena kalau belum kering dimasukkan ke kandang juga nanti kotor lagi. Kalau sudah kering, kotoran yang menempel itu tidak menempel di bulu yang basah, enggak. Dan terutama kasihan kepada dombanya kalau masih basah, kedinginan. Apalagi ini masih cempe, masih kecil. Kalau sudah beres, kering, nah ketika pemberian pakan saya kasih pakan tambahan seperti ini, ampas tahu. Kenapa harus diberi ampas tahu? Kasihan untuk pertama kali masih kecil-kecil itu, karena kan dilepas dari ASI ya. Sumber nutrisinya ASI, ada tambahan dari induk. Setelah 3 bulan tidak ada nutrisi dari luar tambahannya, full hijauan. Nah, untuk nutrisi tambahannya adalah supaya teka sentet, supaya pertumbuhannya bagus, supaya tidak stres, supaya pertumbuhan tanduknya juga cepat. Saya pakai ampas tahu di sini gitu. Ada yang nyebut apakah wajib? Enggak, ampas tahu untuk petet saya katakan wajib kalau ada. Apalagi bagi cempe atau petet yang baru disapih. Tapi pemberiannya diberikan tidak terlalu banyak, karena itu sifatnya pakan tambahan. Kalau terlalu banyak ada cempe yang malah kemung ya, mati karena kemung, kebanyakan makan ampas tahu. Tetap makanan utamanya adalah ini nih, seperti ini, hijauan. Jadi kalau manusia kita hijauan itu nasinya, pakan wajibnya, makanan pokoknya. Kalau ampas tahu adalah makanan tambahan dengan sanguna lah, lamun keur urang mah gitu. Kudu aya tempe, kudu aya tahu, kudu aya lauk, kudu aya asin, sambal, aya peuteuy, aya jengkol supaya rampus, kudu kerupuk, kudu wajib, kan aya nu kitu. Nah, itu teh sebagai pakan tambahan, pakan sampinganana. Tapi tetap yang pokoknya adalah ini, hijauan. Gitu, hijauan itu makanan pokoknya. Ya gitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam ngari, tetap semangat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Sang Maha Pencipta selalu melindungi kita semua, para pejuang nafkah, peternak domba semua. Jangan bimbang dan jangan sedih, karena jalan ini adalah jalan berkah. Walau penuh liku dan perjuangan yang tanpa kenal lelah. Jangan menyerah meskipun gagal menghadang, jangan berhenti, teruslah berlari, karena kesuksesan di depan telah menanti. Tetap berikhtiar, tetap berusaha, dan jangan lupa selalu berdoa. Berserah kepada Yang Maha Kuasa, bersyukurlah atas nikmat darinya.